wase.id. Udah tahu lah itu nanti ada alamat. Kemudian setelah tugas dikirim, itu paling lambat itu H1-1 sebelum web yang keempat. Selain mengirim tugas itu ke LMS, nanti pertemuan keempat Bapak Ibu semuanya paparan, memaparkan RPP kelas rangkap model 221 yang sudah dipaparkan. Persiapannya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, kegiatan penutupnya seperti apa, dipaparkan satu-satu pemaparannya. Kemudian ya itu tugas 1 ya. Kemudian nanti tugas 2-nya ini, tugas 2-nya itu ada berkaitan dengan ini, dengan tugas 1. Tugas 2-nya itu membuat video simulasi nanti. Bapak Ibu membuat video simulasi mandiri tanpa murid. Jadi mengajar pembelajaran kelas rangkap berdasarkan RPP yang sudah dibuat tadi. Bapak Ibu mempraktekkan simulasi mandiri tanpa murid. Maksudnya di ruangan, di rumah boleh. Karena itu dibuat videonya itu durasinya itu sekitar 10-15 menit. Ya 10 menit lah. Kalaupun lebih ya tidak lebih dari 15 menit videonya. Video tersebut merupakan video simulasi dari RPP PKR yang sudah dibuat pada tugas pertama. Ketika melakukan simulasi, karena ada kegiatan pembukaan atau kegiatan awal dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Nanti penilaiannya lebih difokuskan ke kegiatan inti. Jadi kegiatan awal boleh pakai pre-memori. Kegiatan akhir boleh pakai pre-memori. Pre-memori itu berarti tidak dilaksanakan ya, dilaksanakan cukup. Kegiatan akhir pre-memori tidak usah tapi lebih penilaiannya ke kegiatan inti. Bagaimana Bapak Ibu cara memberikan pembelajaran, memberikan pembimbingan, memberikan penguatan, memberikan penilaian pada kegiatan inti. Itu maksimal 15 menit. Jadi waktunya antara 10 sampai 15 menit. Nanti diunggah ya di LMS juga. Bisa juga dibuat disalin dalam bentuk PDF juga bisa. Tulislah link Google Drive atau YouTube. Ini bisa dikirim di YouTube juga ya, di YouTube itu. Kemudian nanti tugasnya itu dikirim ke LMS paling lambat sehari sebelum pelaksanaan tugas kedua berikutnya. Yang kedua itu membuat simulasi. Nah, kemudian nanti tugas tutorial yang ketiga itu membuat laporan. Tugas tutorial yang ketiga itu membuat laporan. Laporan apa? Laporannya itu tadi. Berarti nanti Bapak Ibu yang ketiga itu tidak simulasi, tapi Bapak Ibu benar-benar mempraktekkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Minta tolong ke rekan guru ya, teman sejawat, untuk menilai Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran kelas rangkap. Minta tolong, misalkan Bapak Ibu ngajarnya kelas 3, berarti minta tolong misalkan ke kelas bawah, atau mungkin minta tolong ke guru kelas 4 untuk menilai, tapi pinjam muridnya, dipinjam kelasnya itu. Untuk digabungkan boleh, tergantung itu. Kalau tugas modelnya 221 berarti jadi satu kan, itu dipinjam muridnya, lalu melakukan pembelajaran, kemudian dinilai. Ketika melakukan praktek itu kegiatan awal dan kegiatan penutupnya tidak pakai pre-memori, jadi real, betul-betul dilaksanakan. Dan jamnya
jamnya pada saat jam pembelajaran, jadi tidak ngarang, jadi tidak, tapi benar-benar pada saat jam pembelajaran itu di kelas. Kemudian Bapak Ibu nanti mencetak APKG 1, APKG 2. Alat penilaian kinerja guru 1, alat penilaian kinerja guru 2. Alat penilaian kinerja guru 1 itu untuk menilai RPP. Itu nanti yang menilai teman sejawat atau kepala sekolahnya. Kemudian APKG 2 itu penilaian praktek mengajarnya. APKG 1 itu untuk menilai RPP, APKG 2 untuk menilai praktek mengajar. Diisi oleh rekan sejawat atau kepala sekolah. Jadi yang menilai itu. Jadi ketika melakukan pembelajaran, kemudian dinilai oleh teman sejawat atau oleh kepala sekolah, kemudian minta tolong ke temannya juga untuk dipotret, untuk foto kegiatan-kegiatan waktu melakukan pembelajaran itu. Difoto untuk dokumen, untuk bukti pelengkap. Ya, kemudian untuk melaksanakan praktek PKR itu di kelas harus berlangsung sesuai jadwal jam pelajaran yang sebenarnya. Tidak ada pakai prememori semua. Tidak ada pakai prememori baik awal maupun penutup. Kemudian tugas dikirim ke aplikasi lms.ut.ac.id paling lambat 1 hari sebelum pertemuan pertama. Itu tugas tutorial wajib yang harus dilaksanakan. Karena nanti Bapak Ibu hari ini membuat RPP dulu. Tugas kedua membuat simulasi berdasarkan RPP. Tugas tiganya itu praktek yang sebenarnya di sekolah. Kemudian dibuat laporannya. Udah itu tugasnya. Nah, tugas yang akan dilaksanakan. Barangkali ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya? Tugas. Ini Pak, tanya Pak izin bertanya. Monggo. Ini Pak, untuk tadi tugasnya itu kelasnya bebas nih? Bebas. Atau harus kelas tinggi kelas atau bebas. kelas rendah gitu Pak tentukan? Iya, bebas. Oh. Sesuai, kalau bagusnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau PKR kan nanti pinjam kelas lah, kalau pinjam. Kalau prakteknya kan yang namanya kelas rangkap kan lebih dari 1 ya, minimal 2. Berarti yang 1 kelas pinjam di temannya. Pelaksanaan. Pada saat itu tugas 3. Tugas ketiga. Ada lagi yang mau tanyakan? Maaf Bapak, mau bertanya. Ini untuk RPP-nya Ya, itu RPP berjalan, berarti yang sedang kita lakukan sekarang atau boleh ambil yang semester 1 kayak gitu Bapak? Kalau bisa sih yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, Yes. tapi di model pembelajaran kelas rangkap ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Jadi pada semester ini, pada semester ini. Pada semester ini. Berarti ambil materi yang terakhir ya Pak ya? Soalnya kan anak-anak sudah mulai. Ya. Sebentar lagi, 1 bulan lagi. Gimana Bu? Ya. Iya berarti ambil materi yang terakhir. Karena kan 1 bulan lagi sudah mulai ini ujian Ya, anak-anak. yang terakhir. Ya, udah mulai. Jadi sebelum ada ujian dan sebagainya. Ya. Boleh Bapak Ibu di anu saja. Kalau rekaman itu ya, membuat rekaman kira-kira misalkan tugas 3 itu pada pertemuannya bulan nanti masih lama, padahal ini anak-anak sudah mulai pada yang praktek dan sebagainya. Boleh sekarang atau kapan sesempatnya ya dibuat, yang namanya kan buat video kan enggak masalah. Ya, yang penting nanti tugasnya kapan diupload. Ya, jadi silakan buat itunya, membuat simulasinya, membuat prakteknya, siapkan saja sempatnya kapan. Gitu ya. Tapi nanti diupload pada saat jadwal tugas tutorial ke 3 kapan, ke 5 kapan, ke 7 kapan. Pada pertemuan sesuai dengan pertemuannya diuploadnya. Maksudnya kalau ketika praktek anak-anak sudah sudah mulai ujian atau apa kan repot. Misalnya di kelas 6-nya. Jadi sebelum.
Kemudian nanti, Maaf Bapak, izin bertanya Pak. monggo Bu. Oke, itu kan untuk RPP di tematik kan biasanya ada 3 mata pelajaran. Terus kita mengambil 1 apa 2, gimana? Atau 1 aja atau gimana Pak? Yang kelas berapa? Kelas berapa? Mamanya 2, kelas 2 sama 3. Itu kan masih tematik Pak. Ya. Ya, tidak harus semuanya. Tematiknya yang mau difokuskannya itu ke muatan apa? Ke pembelajaran muatan apa? Itu. Oh, berarti ambil salah satu kayak gitu Pak umpamanya. Iya, boleh. Boleh. Tapi kalau tematik kan bisa gabungan ya antara dua pelajaran Sampai jadi 3. satu. Ya kan nggak apa-apa, 2 atau 3 mata pelajaran kan yang difokuskannya ke temanya ya. Tema itu kadang ngambil ada hitung-hitungan berarti matematika. Kemudian kaitannya dengan moral, tata tertib, mungkin PPKN, itu kolaborasi yang namanya. Jadi lebih berarti dari Bapak mohon untuk ya, video yang terakhir itu yang tugas 3 berarti dari awal mengajar sampai akhir mengajar itu di video, Pak. di video, ya Bu. Apa Tapi yang Pak? ya di video itu dari awal sampai akhir. Cuma bukan satu hari atau apa ya. Katakanlah dibuat ini saja 15 menit atau 3, kan maksimal 1 jam pelajaran 35 menit ya. Iya, tidak lebih dari 30 menit lah. Tidak usah banyak-banyak waktunya. Jadi dibuat seperti itu. Nah, kalau memang bisa 15 menit sudah mencakup tentang pendahuluan inti dan penutup ya monggo. Jadi kalau pada waktu itu yang ditentukan itu pada simulasi itu antara 10 sampai 15 menit simulasi. Tapi kalau praktek mengajar maksimal 30 menit maksimal. Maksimal 1 pelajaran, 1 jam pelajaran maksimal. Tuh. Maaf Bapak, Bagaimana ada lagi? Iya Pak, untuk ada tugas lagi. 1 berarti hanya membuat RPP Pak. Untuk tugas 1-nya berarti yang akan diupload hari ini Pak, nanti minggu ini berarti. Tugas 1 hanya RPP diupload. Kemudian nanti pertemuan keempatnya dipaparkan, dijelaskan tentang isi RPP. Kemudian pada pertemuan kelima nanti ada tugas 2. Tugas 2 itu membuat video simulasi mandiri tanpa murid. Itu lebih fokus ke intinya. Pada pembukaan pelajaran dan penutup pelajaran cukup pre-memori. Itu maksimal 15 menit. 10 sampai 15. Kemudian pada pertemuan yang ke-7 itu tentang membuat laporan tentang praktek PKR yang sesungguhnya. Tuh. RPP. Berdasarkan RPP yang tadi tidak usah buat lagi, nggak masalah. RPP yang pertama. Berarti upload video juga ya Pak ya? Pertemuan 3 ya? Ya. Upload video ya. Tugas 3 praktek langsung di video juga kan Pak? Iya, di video Bu. Ya itu. Nanti di samping video ada mengupload APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 untuk menilai RPP, APKG 2 untuk menilai praktek mengajar. Yang menilai guru, teman sejawat, atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berkenan untuk menilai, sempat ya monggo kepala sekolah. Kalau tidak, teman sejawat yang kelasnya dipinjam. Yang kelasnya dipinjam. Ya lebih praktis teman sejawat saja yang kelasnya dipinjam. Tapi nanti ada foto-foto dokumentasi bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan praktek PKR di kelas. Itu Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti saya simpulkan ya Pak, tugasnya tugas pertama itu membuat RPP, yang kedua video simulasi, yang ketiga video pembelajaran PKR yang kita laksanakan dengan laporannya. Kelas ya. Ya. Ya begitu. Baik. Terima kasih. Ya.
Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Kalau sudah kita mulai diskusi pemaparan modul 2 tentang model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Silakan pada kelompok 2 untuk menyampaikan paparan. Sebentar Pak, mau di Iya, monggo. Udah kelihatan gitu Pak. Sudah kelihatan. Nanti di-upload ya, di posting PPT-nya di grup biar kelompok lain punya. Oke Pak. Kelompok lain punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang paparan videonya nyalakan nggak apa-apa. Yang paparan videonya nyalakan nggak apa-apa kalau tidak mengganggu. Oke. Yang saya hormati Bapak Wantoro selaku dosen PKR dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah modul 2 ya. Judulnya model pengelolaan dan pembelajaran kelas kelas rangkap. Saya Wiwin Winarsi selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Mbak Ayuni Nurul Fitri, Mbak Triana Andriani, dan Pak Zainal Sidik. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Sebagai inti acara, untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Mbak Ayuni, saya persilahkan. Monggo Mbak. Oke, untuk kegiatan belajar 1, yaitu prinsip dan model pengelolaan PKR. Prinsip dan model pengelolaan PKR. Ciri-ciri utama PKR yaitu pertama seorang guru, 2 menghadapi 2 kelas atau lebih, 3 satu kelas dengan 2 atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan, 4 untuk membimbing belajar mata pelajaran atau lebih dalam satu atau beberapa topik yang berbeda dalam satu mata pelajaran. Kemudian 6 dalam satu atau lebih dari satu ruangan. 7 pada jam pelajaran yang bersamaan. Kemudian untuk model pengelolaan PKR, yang pertama ada model utama PKR murni, PKR 221, yaitu yang terdiri dari 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Kemudian model berikutnya model alternatif atau PKR modifikasi, PKR 222. Yang terdiri dari 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Kemudian, model alternatif PKR modifikasi PKR 333
yang terdiri dari 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang efektif yang menurut Carwet 1987 ditandai oleh 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagian terbesar dari waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk belajar siswa. Kemudian kualitas pembelajaran guru sangat memadai. Yang ketiga, sebagian terbesar atau seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian kegiatan belajar 2. Prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR yang meliputi bagaimana mengawali dan mengakhiri pelajaran, kemudian bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri, kemudian bagaimana mengelola kelas PKR dengan baik, selanjutnya bagaimana mengawali dan mengakhiri pelajaran. Untuk mengawali pelajaran, yang perlu kita perhatikan adalah supaya kita dapat menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi ekstrinsik atau instrumental dan ekstrinsik dan intrinsik, kemudian memberikan acuan belajar, membuat kaitan atau jalinan konseptual. Kemudian pada saat mengakhiri pelajaran, yang perlu kita perhatikan adalah meninjau kembali apa yang sudah diajarkan, kemudian mengadakan evaluasi penguasaan siswa, dan memberikan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Riana Andriani. Monggo, Mbak. Pak, suaranya agak berisik, nggak apa-apa ya Pak, depan rumah lagi hajatan atau dilewat sama yang lain. Ya, nggak apa-apa, senyadaknya. Ya, selanjutnya bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Belajar mandiri adalah proses memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri siswa. Untuk membangkitkan kemampuan belajar siswa secara optimal, di sini ada alasan perlunya digalakkan belajar mandiri. Yang pertama itu, individu yang berinisiatif dalam belajar dapat belajar lebih banyak dan lebih baik daripada yang tergantung pada guru. Kemudian yang kedua, lebih sesuai dengan perkembangan mental individu. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan baru dalam berbagai aspek pendidikan menempatkan siswa sebagai pembelajaran yang aktif. Selanjutnya di sini ada keterampilan dasar yang diperlukan guru dalam PKR. Yang pertama itu membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini ada keterampilan yang diperlukan untuk membimbing diskusi kelompok dalam PKR adalah yang pertama ada memusatkan perhatian siswa. Kemudian yang kedua itu ada memperjelas masalah yang menjadi pusat perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, menganalisis pendapat siswa. Yang keempat itu ada memberi kesempatan untuk siswa mengeluarkan pendapat. Dan yang kelima itu meminta siswa untuk mengomentari siswa lainnya. Selanjutnya mengajukan pertanyaan pelacakan sederhana hingga rumit untuk memacu proses berpikir siswa. Selanjutnya menutup diskusi dengan cara pelaporan kelompok. Dan yang poin B ada mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Peran guru di sini harus dihayati yaitu dengan cara sebagai penantang kegiatan belajar mengajar, kemudian sebagai sumber informasi. Dan yang ketiga itu ada sebagai pendorong belajar siswa, kemudian sebagai penyedia materi pembuka kesempatan belajar siswa, sebagai
mendiagnosis kebutuhan belajar siswa, dan sebagai pemberi kemudahan belajar sesuai kebutuhan, serta sebagai mitra kerja dalam belajar. Yang poin C-nya ada mengadakan variasi. Variasi di sini keanekaragamannya menganut gaya belajar, media, sumber pola interaksi, serta kegiatan belajar mengajar. Variasi dibagi menjadi 3, yaitu ada variasi gaya mengajar, variasi media dan sumber, variasi pola interaksi dan kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jailani. Macam pola interaksi, yaitu yang pertama pola interaksi perseorangan atau pola inpres. Yang kedua pola interaksi pasangan atau pola inpas. Yang ketiga yaitu pola interaksi kelompok kecil atau pola INKK. Kemudian yang keempat pola interaksi kelompok besar atau kelompok tunggal atau pola INKB. Kemudian yang kelima, pola interaksi klasikal atau kelas banyak. Selanjutnya, bagaimana mengelola kelas PKR dengan baik? Yang pertama, menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Untuk dapat menciptakan situasi kelas yang optimal, seyogianya terampil dalam yang pertama, peka terhadap hal-hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar mengajar. Yang kedua, memeratakan perhatian terhadap semua kelompok, baik secara visual atau verbal. Yang ketiga, memberikan tugas pada siswa dengan jelas. Yang keempat, memberi teguran dengan arif dan bijaksana bila terjadi perilaku yang menyimpang. Kemudian yang kelima, itu memberikan penguatan verbal, gestural, kegiatan kedekatan, dan token sesuai dengan keperluan dan situasi secara wajar. Kemudian yang kedua, mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Dengan mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajarkan dan memberi contoh perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Yang ketiga, memberi hukuman yang benar dan wajar terhadap perilaku yang menyimpang. Kemudian pada kegiatan belajar yang ketiga tentang aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR. Itu ada 4 jenis. Yang pertama, proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Kemudian yang kedua, proses belajar melalui kerjasama. Kemudian yang ketiga, sarana penggunaan. Dan yang keempat, memelihara suasana. Proses belajar arahan sendiri. Yang pertama itu langkah-langkahnya yaitu penyeleksian, kemudian penjabaran lanjutan, dari penjabaran kita masuk ke pemahaman, kemudian pengintegrasian dan penguatan ingatan, dan yang terakhir itu pemantauan. Kemudian sarana penggunaan, belajar mandiri bisa dilakukan dengan perseorangan maupun kelompok. Inti dari kelompok mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dorongan belajar dari dalam dan tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah guru. Di sini guru berperan sebagai pengarah dan sebagai pemberi kemudahan belajar siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wiwin. Mas. Selanjutnya, proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Yang pertama itu ada olah pikir sejoli atau OPS. OPS menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap, mewadahi komunikasi satu arah antara guru dan siswa dengan respon dalam bentuk komunikasi diri. OPS mempunyai tujuan untuk membina kerjasama dan komunikasi sosial. Yang kedua, olah pikir berebut atau OPB. Proses penerapan pola tersebut adalah untuk satu atau lebih dari satu kelas dalam satu ruangan membahas satu topik yang sama. Kemudian, siswa dilibatkan dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Yang ketiga,
konsultasi intra-kelompok atau KIK, yaitu pembelajaran model KIK ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan. Yang keempat, tutorial teman sebaya atau TTS yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan saling membantu antara teman sebaya. Yang kelima, tutorial lintas kelas atau TLK. Tutorial lintas kelas misalnya guru memilih siswa kelas tinggi atau kelas 6 yang lebih pandai dan memberi tugas untuk membantu siswa kelas bawah. Yang keenam, diskusi meja bundar atau DMB, yaitu mengatur siswa dalam kelompok diskusi dan dapat saling melihat satu dengan yang lainnya. Dengan proses ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang menuntut banyaknya jawaban. Kemudian setiap siswa menjawab pertanyaan menurut pendapatnya sendiri secara bergiliran dalam kertas yang sudah diberikan guru. Selanjutnya, tugas diskusi resitasi atau TDR. Tujuannya pada pengembangan keterampilan akademis yang dicapai melalui kerjasama. Guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Dan yang terakhir, aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Yaitu merupakan model pemberian tugas, perbedaannya hanya dalam sifat isi tugasnya. Tugasnya itu tertutup, adalah tugas yang hanya memerlukan satu jawaban, sedangkan kalau tugas terbuka itu sebaliknya. Jadi tugasnya yang berbentuk menurut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Selanjutnya, bagaimana memelihara suasana belajar. Perbedaan yang terlihat PKR dan pembelajaran kelas biasa adalah dalam keserbagandaan, baik itu mencakup 2 kelas atau lebih, 1 atau lebih mata pelajaran, 1 atau lebih topik, 1 atau lebih model belajar, maupun 1 atau lebih ruangan belajar. Mengingat keadaan keserbagandaan dalam PKR, guru dituntut untuk dapat, yang pertama, memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. Yang kedua, menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. Dan yang terakhir, selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat. Sekian diskusi dari kelompok 2. Barangkali ada pertanyaan, monggo sebutkan nama. Mohon izin bertanya, nggih. Nggih, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Monggo yang barangkali ada yang mau bertanya. Nggih, izin bertanya, Mbak Wiwin. Nggih, monggo Mbak Vivi ya. Gimana, Mbak? Iya, saya Vivi Nurul mau bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2, bagaimana jika seorang guru yang tidak memiliki kompetensi dalam mengelola PKR itu melaksanakan PKR? Apa yang akan terjadi begitu? Pak, boleh ulangi lagi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seorang guru yang tidak berkompeten, tidak memiliki keahlian dalam mengelola kelas PKR, melaksanakan PKR?
Ini langsung dijawab apa ditampung dulu ya, Pak? Bapaknya suaranya ke-mute. Ya, enaknya ini aja ya. Ini baru tadi masih di-unmute. Di per termin ini dijawab dulu, kemudian nanti lagi pertanyaan termin yang kedua. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi ya, terkait jika seorang guru yang mengajar di kelas yang menerapkan PKR itu tidak mempunyai kompetensi dalam mengelola kelas PKR ya Mbak. Menurut pendapat saya, itu akan terjadi pembelajaran itu tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Jadi contohnya gini, kurang efektifnya proses pembelajaran, situasi kelas itu kurang kondusif. Jadi ada yang main sendiri, ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Jadi siswa itu ribut. Terus pemborosan waktu juga bisa tidak memaksimalkan waktu dengan efisien. Jadi kita sebagai seorang guru harusnya sebelum mengajar itu harus tahu porsi kita untuk pembelajaran itu, menjelaskan itu berapa menit, terus untuk menerangkan, untuk memberi tugas itu beberapa menit. Jadi kalau misalnya kita tidak menerapkan PKR dan tidak mempunyai kompetensi dalam mengolah kelas itu, menurut saya pembelajaran itu tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan, Mbak. Terus bisa juga pemborosan waktu terjadi itu ketika mengabsen murid, bahkan pada waktu saat muridnya itu tidak hadir. Jadi kalau saya ya Mbak ya, pengalaman kalau misalnya ketika muridnya itu banyak kan, absen satu-satu itu malah menghambat ini ya Mbak ya, proses belajarnya maka jadi lama. Jadi saya mah kalau ngabsen tuh langsung hari ini siapa yang nggak berangkat ya, gitu. Jadi mempercepat proses pembelajaran yang akan kita mulai, gitu sih Mbak. Monggo barangkali teman yang lainnya ada yang mau menambahkan. Bu siapa ini ya tadi? Bu siapa? Bu Triana Pak, yang menjawab Bu Triana, yang menanyakan tadi Bu Vivi Nurul. Ya, itu ya. Jadi benar, betul seperti disampaikan Bu Triana, jadi harus punya pengetahuan ya, punya keterampilan tentang pembelajaran PKR. Karena kalau tidak punya keterampilan tentang pembelajaran PKR, nanti pembelajarannya kurang efektif. Walaupun kalaupun terpaksa tidak ada guru yang berkemampuan pembelajaran PKR, kalau terpaksa diampu, berarti sistem pembelajaran yang hanya merangkap saja ya, tanpa mempraktikkan norma-norma pembelajaran PKR, kurang efektif. Tapi daripada memang tidak ada yang mengampu, ya lebih baik diampu. Tapi lebih efektif lagi apabila punya pengetahuan tentang PKR, pembelajaran kelas rangkap. Pertanyaan yang kedua apa? Monggo yang mau bertanya. Saya Bu, Kak Lida. Monggo Mbak pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan PKR ini terutama di kurikulum Merdeka Belajar Mbak? Dan kalau di ini kan SD itu kan tema-tema gitu, efektifnya bagaimana ya? Terima kasih.
Disoalin lagi ya Pak pertanyaannya. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan lagi pertanyaan dari Mbak Vivi. Maaf Mbak, tadi Mbak Halida tanya apa nggih? Jadi Mbak Vivi, penerapan ini pembelajaran kelas rangkap di kurikulum terbaru, di kurikulum Merdeka Belajar, dan di SD ini kan tematik yaitu penerapan yang efektif itu gimana gitu. Pertanyaannya itu tentang pembelajaran PKR. Bagaimana dengan pembelajaran PKR yang pakai kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka itu berbasisnya mata pelajaran, mapel. Tapi kalau kurikulum 2013 pakai tematik. Itu. Bagaimana pelaksanaannya PKR-nya? Apakah sama pelaksanaannya atau harus bagaimana? Itu mungkin pertanyaan Mbak Khalida. Itu tadi. Mbak Khalida tadi begitu. Iya, Pak. Ya. Silakan kelompok 2. Pada waktu teori PKR dilaksanakan kan dulu pakainya kurikulum Merdeka. Bahkan sebelum kurikulum 2013 sudah PKR dulu. Waktu KBK ya kurikulum berbasis kompetensi kan pakai mapel itu, pakai matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia itu dilaksanakan PKR waktu itu sudah. Kemudian kurikulum kurikulum 2013 yang tematik juga bisa dilaksanakan PKR. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka berarti kembali seperti KBK dilaksanakan PKR. Jadi tidak masalah ya untuk pelaksanaan PKR pakai kurikulum apapun. Tapi silakan kelompok 2 jawabnya seperti apa. Saya izin menjawab, Pak. Kak Khalida, pertanyaannya, bagaimana penerapan PKR di kurikulum Merdeka Belajar?
dan bagaimana penerapan tema tematik dengan pembelajarannya ya Pak. Jadi pembelajaran tematik itu seperti yang diisyaratkan dari dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran ini melibatkan beberapa hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Izin menambahkan nggih, Mbak Halida. Iya, Mbak. Nggih, kalau saya menambahkan sedikit. Jadi kalau sekarang kan kurikulum yang berlaku kurikulum Merdeka yang semuanya digital nih, semuanya digital, internet segala macam itu ya Mbak. Jadi mungkin bisa ditambahkan itu medianya dalam kan kurikulum Merdeka sekarang kan tidak jauh selalu berdampingan dengan digital gitu Mbak. Jadi semuanya serba digital. Maksud Bu Halida itu, ini Bu Halida yang jawab ya? Yang jawab Bu Halida. Siapa yang jawab? Ibu siapa? Bu Vivi, Bu Pak. Vivi. Tadi yang Oh ya, jawab Bu Vivi. Ya, mungkin Bu Vivi maksudnya pembelajaran di kurikulum Merdeka kan serba digital dalam arti berbasiskan IT. Jadi bisa saja pembelajarannya itu dengan daring, seperti daring begitu maksudnya. Daring. Mboten Pak, misal daring bisa atau mungkin menggunakan ini Pak, menggunakan IT tadi. Jadi tidak hanya manual book misalnya Pak, hanya menggunakan sumber belajar yang ini Pak, yang manual gitu Pak. Jadi bisa menggunakan digital. Oh, bisa. Ya. Biar lebih efektif gitu Pak. Bisa pemanfaatan. Bagus itu. Pemanfaatan IT ya, pemanfaatan teknologi informasi. Ya, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Mbak. Ya, Mbak Kalida mengenai kurikulum Merdeka, ya Mbak. Bahwa untuk kurikulum pada tahun ini itu semua kurikulum atau pembelajaran yang ada di sekolah itu semuanya berbasis itu project Mbak. Jadi malah lebih simpel kita mengajar pada Merdeka. Contohnya ketika kita mengajar IPA, kita harus memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga kita bisa membagi. Kemudian yang satunya menggunakan pengamatan alam, yang satunya kita bisa menggunakan IT atau penggunaan PPT.
Jadi kita bisa mengatur dan bisa mengondisikan kelasnya masing-masing. Gitu, Mbak. Oh iya, Pak. Berarti malah dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar itu, pembelajaran kelas rangkap dimudahkan ya, Pak? Iya, Ya. bisa dimudahkan, lebih dimudahkan. Iya, Pak, sudah cukup jelas. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, izin bertanya. Saya Lukman Urabidin, nomor absen 11. Halo, Mbak Wiwin, kelompoknya. Nggih, Mas. Monggo. Oke. Ada pertanyaan begini. Apa kelebihan dan kekurangan PKR atau kelas rangkap model modifikasi? Dan kenapa model yang 221 disebut PKR model inti? Begitu. Jadi pertanyaannya diperjelas lagi itu Pak Lukman. Oke, pertanyaannya begini. Apa kelebihan dan kekurangan PKR model modifikasi? Dan kenapa yang model 221 disebut PKR model inti? Ya, saya akan menjawab Pak Lukman. Oh iya. Ya, kelebihan dari model modifikasi ya. Kelebihan dan kelemahan model modifikasi. Ya, bahwa model modifikasi itu atau yang nama lainnya itu model 222. Pertama itu kelebihannya model modifikasi itu bisa dilakukan oleh tim guru sehingga bisa saling membantu. Kemudian yang kedua, guru dalam tim saling mengelola para siswa dari dua tingkatan kelas yang berbeda dengan fokus pada dua mata pelajaran yang berbeda atau sama pada dua ruangan kelas yang bersebelahan dan dihubungkan dengan adanya satu pintu. Kemudian yang ketiga kelebihannya yaitu guru dapat mengelola dua kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya itu model modifikasi, yaitu model modifikasi itu lebih rumit dibandingkan dengan model 221, di mana guru itu harus dua kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua itu guru menunjuk para siswa yang lebih tua dan mempunyai kemampuan yang lebih dari siswa lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi ya Pak Lukman mengenai Pak? Tadi pertanyaan selanjutnya, kenapa yang model 221 itu kok disebut PKR model inti? PKR model inti. Ya. Ya, karena model 221 itu dikatakan model PKR model inti itu karena
kita itu dalam mengelola kelas lebih efektif karena siswanya yang terdiri dari dua tingkatan kelas tersebut tidak terlalu banyak. Itu biasanya maksimum itu siswanya itu kurang lebih 25 siswa untuk masing-masing tingkatan kelasnya. Kemudian dari pembelajaran modelnya itu pembelajaran model terjala atau tema, sehingga guru bisa mengembangkan dua mata pelajaran dengan topik yang sama atau kaitan dengan sebuah tema yang menarik. Itu Pak Lukman. Izin menambahkan Pak Zailani. Iya, monggo Mbak. Silakan Bu. Monggo Bu Vivi. Enggak, tadi yang model PKR 221 itu kenapa disebut model PKR inti? Kalau menurut saya karena PKR 221 itu seperti model PKR murni. Jadi karena dia itu benar-benar murni PKR, prinsipnya itu ini ya Pak, keserempakan itu terpenuhi. Jadi tidak melihat tadi kan batas fisiknya. Kemudian dari dari proses kegiatannya itu lebih fokus dalam mengontrol siswanya di kelas. Sehingga kontak fisik, maksudnya kontak antara guru dan murid itu selalu berlangsung terus-menerus gitu. Jadi berkelanjutan Pak, paling efektif gitu Pak yang 221 itu. Jadi dikatakan model inti. Terfokusnya berarti kepada interaksi siswa Bu Vivi. Lebih fokus begitu ya, inti. Apa gimana? Nggih. Ya tadi benar-benar murni prinsipnya tidak melihat. Ya, di samping itu fokusnya itu di satu ruang ya, di satu ruang itu pembelajaran kelas rangkapnya itu tidak di dua ruang berbeda. Jadi lebih efektif tadi itu berkelanjutan, perhatiannya juga berkelanjutan, fokusnya berkelanjutan, tidak berpindah-pindah, jadi lebih efektif. Sehingga itu disebut PKR model inti itu. Ya, dua kelasnya berbeda, mata pelajaran berbeda, tapi di satu kelas. Oh iya, nggih Pak. Berarti itu yang dimaksud inti itu seperti itu Pak ya? Intinya ya. Nggih. Nggih, matur nuwun, cukup jelas. Halo Pak, izin bertanya Pak. Monggo Pak. Silakan ini. Ya, ini ya, dengan memperhatikan fungsi yang terjadi seperti yang digambarkan pada kelompok Anda ya, bagaimana atau buatlah analisis tentang alasan yang diterapkannya PKR sesuai dengan kondisi ataupun fenomena yang ada yang berkaitan dengan di sekolah Anda kayak gitu, Mbak, menurut kelompok Anda. Jelas, Mbak? Mbak, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Memperhatikan kondisi yang terjadi seperti yang tadi udah kita jelaskan ya. Jadi minta analisis tentang alasan PKR sesuai dengan fenomena atau kondisi yang mengaitkan PKR dalam suatu sekolahan. Gitu Mbak. Iya, Mbak. Saya coba menjawab ya Pak. Jadi saya akan menjawab Pak. Jadi ada beberapa faktor yang dapat dianalisis
mengenai alasan diterapkannya pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Faktornya itu yang pertama, terbatasnya ruangan kelas. Disebutkan bahwa banyaknya ruangan kelas yang mengalami kebocoran sehingga rusak berat dan tidak layak pakai. Yang kedua, kurangnya jumlah tenaga pengajar atau guru. Jadi ketersediaan guru di sekolah itu sangat terbatas. Penyebabnya banyaknya guru yang berasal dari luar daerah memilih berhenti atau mengajar di tempat lain karena berbagai alasan. Dari dua faktor tersebut, sudah tentu jumlah siswa tidak sesuai dengan jumlah kelas dan guru. Oleh karena itu, jadi pembelajaran PKR itu merupakan salah satu solusi agar proses pembelajaran di sekolah dengan kondisi sesuai dengan uraian yang dapat berjalan. Itu, Pak. Yang kali ada yang mau menambahkan, monggo. Ya, dengan Bagus jawabannya. Adanya pembelajaran kelas tersebut bisa terjadi karena yang pertama itu ya satu kekurangan guru. Jadi di sekolah saya sendiri guru kelas 2-nya itu tidak ada, jadi dirangkap oleh guru olahraga, Mbak. Terus kebetulan ada juga satu kelas yang roboh, jadi kelasnya itu digabung kelas 3 antara kelas 5. Jadi gurunya kalau misalnya kan guru kelas 5 itu kadang masuk atau kadang enggak ya, jadi guru kelas 3-nya tersebut merangkap menjadi guru kelas 5 juga. Berhubung kelasnya dibatasi jadi bisa. Halo nggih Mbak, matur nuwun. Nggih, Mbak, sami. Saya Mbak mau bertanya, Mbak Iwin. Saya mau tanya. Siapa Nama saya Siti Nurjana. Oke. Tanyakan, kan tadi yang pertama kalau model pembelajaran PKR itu ada yang 3-3-3 ya. Nah, itu dalam kondisi apa metode 3-3 itu diterapkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ketika mengakhiri pembelajaran PKR dengan 2 jenjang itu melakukan penguatannya dilakukan secara bersama-sama atau pada waktu yang ini ya terpisah. Contohnya kelas 5 contohnya mengajar kelas 5 dan 6. Kelas 5 diselesaikan dulu pembelajarannya, lalu baru kelas 6 atau melakukan penguatannya secara bersama-sama seperti ketika mengabsen seperti itu. Terima kasih. Jelas ya penjelasannya?
Saya izin menjawab ya, Pak. Monggo. Mbak Siti, saya izin menjawab. Jadi pada mode pembelajaran model PKR 33 itu biasanya guru itu menghadapi 3 kelas ya, 3 mata pelajaran. Misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA. Jadi dalam 3 ruangan, Mbak, untuk memahami dalam 3 ruangan tuh. 3 mata pelajaran, tapi kelasnya berbeda-beda. Jadi untuk penerapan model ini tuh, model 33 itu, untuk apa model ketiga ini perlu diikuti petunjuknya ya. Misalkan ini yang pertama itu kegiatan pembelajaran itu kurang lebih 10 menit pertama. Jadi kumpulkan semua murid kelas 4, 5, dan 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang cukup banyak. Terus berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak mungkin menyatukan murid dalam satu ruangan, dapat mencari tempat di luar ruangan, misalnya di halaman sekolah atau taman sambil berdiri atau duduk. Jadi memberikan pengarahan umum yang berisi prosedur kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh semua murid. Nggak tahu, Mama. Nah. Terus selanjutnya pada kegiatan inti kurang lebih 60 menit diterapkan berbagai metode yang cocok dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembaga kerja siswa sangat dianjurkan, terutama pada kegiatan belajar murid yang bersifat mandiri. Dengan demikian, murid tidak hanya tergantung pada kehadiran guru di muka kelas atau tempat belajar. Tingkatkan kadar kemandirian belajar murid, proses saling membimbing antara tutor sangat dianjurkan. Jadi guru itu selalu memanfaatkan kegiatan murid, dan untuk ini guru berada di antara masing-masing kelompok. Selanjutnya, pada kegiatan penutup ini kurang lebih 10 menit. Jadi guru itu harus berada di antara masing-masing kelompok atau kelas untuk mengadakan review yang telah dilakukan murid. Jadi dalam model PKR 33 ini memang sangat agak rumit dalam pengelolaannya. Maka diperlukan stamina guru yang memadai karena adanya daya gerak atau pedagogis yang sangat tinggi. Adapun keunggulannya yaitu terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbebas dari situasi belajar kelas lainnya. Gitu, Mbak. Barangkali ada yang mau menambahkan, monggo.
Sudah semuanya? Pertanyaan sudah terjawab semua ini? Yang pertanyaan kedua belum, Pak. Oh ya, semoga. Yang kedua pertanyaannya apa ya, Mbak? Bisa diulangi? Yang kedua itu pembelajaran PKR itu guru itu melakukan penguatan ya, atau pas di akhir kegiatan itu kan biasanya melakukan review atau memberi tugas. Nah, itu dilakukannya dalam waktu yang bersamaan atau dibagi per kelasnya dulu, misalkan kelas 4 dulu, nanti setelah selesai baru kelas 5 kayak gitu, atau dilakukannya secara bersama-sama. Seperti kalau mengabsen itu kan terima kasih. Saya izin menjawab ya, Pak. Silakan, Bapak. Jadi dalam model PKR 33 itu pada model pemberjalanan kelas rangkap 33 itu dalam PKR pembukaan pelajaran untuk semua kelas yang dirangkap itu biasanya diberikan secara bersama-sama di satu ruangan atau tempat. Demikian juga dalam akhir pembelajaran. Bentar, Mbak. Mbak Bu Wiwin, ini model PKR-nya 333 harus jelas apa 332 apa 331? 333. Ya, kalau 333 berarti ada 3 kelas itu tidak di satu ruangan, enggak? Iya, menghadapi 3 kelas ya untuk mengajarkan 3 mata pelajaran.
Jadi contohnya Ya. tuh misalkan kelas 4 dengan pelajaran matematika. Sebentar, Kak. Ya. Kelas 5 Ya. dengan mata pelajaran IPS dan kelas 6 Ya. mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan yang berbeda. Gitu, Pak. Ya, Oke. ya, betul. Kurang lebih seperti itu, Pak. Barangkali ada Jadi yang menambahkan, monggo. tapi dilakukan oleh satu orang guru gitu. Dilakukan Oke, oleh satu dilakukan. orang guru. Oke. Cuma itu Gilir, jarang. Pak. Kalau di Pulau Jawa, di Jawa itu mungkin jarang terjadi ya. Di Jawa itu banyak kan modelnya paling 2 kelas, 2 pelajaran atau 2 ruang. Tapi di luar Jawa itu banyak bisa terjadi itu yang 3-3-3 itu. Jadi satu guru mengajar 3 kelas. Bahkan mungkin di luar Jawa 3-3-1 gitu. Kadang 3 kelas jadi satu ruangan. Jadi. Tapi itu bisa juga dilaksanakan di Jawa juga ada. Cuma jarang ya. Kalau di Jawa itu banyak kan paling 2 kelas jadi 1. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nggih, matur nuwun Mbak Wiwin, matur nuwun Pak Wantoro. Sami-sami. Sami. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Nggih, Mbak Wiwin. Mbak, siapa namanya? Iya, saya mau bertanya lagi. Vivi Nurul, Mbak. Nggih, Mbak, monggo. Iya, saya mau tanya sedikit tentang kegiatan dalam PKR. Apakah dalam PKR harus ada itu, Mbak, kegiatan misalnya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir itu harus ada, wajib ada gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak. Biasa. Saya izin menjawab ya, Pak. Ya, monggo silakan dijawab. Ya, kelompok 2. Jadi dalam PKR itu sama seperti PKR 33 ya. Kalau dalam pembelajaran itu, model pembelajaran itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Seperti itu, Pak. Sama ya. Dalam Sama. PKR sama seperti pembelajaran biasa. Ada kegiatan pembukaan, inti dan penutup, atau kegiatan awal, inti dan akhir. Sama. Seperti itu Mbak Vivi, gimana jawabannya? Nggih, Mbak, terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Mbak Wiwi mau bertanya? Nggih, monggo dengan siapa? Tulisan itu saya. Iya. Anda, apa kekurangan dan kelebihan masing-masing PKR itu? Dari PKR model 221, 222, dan 333. Itu kelemahan dan kelebihannya apa, Mbak? Nggih, Mbak. Saya izin menjawab lagi ya, Pak. Enggak, Bu. Silakan. Keunggulan, kelemahan model PKR. Kelebihan dan kekurangan kelas rangkap 221, 221, 2 dan 333. Sama Oma dulu sana. Sebentar, Pak. Ya, monggo. Lanjut ya, Pak. Lanjut, monggo. Jadi, untuk kelemahan kelas rangkap model 221 itu ada 3. Yang pertama, jika siswa dalam satu kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka kelas PKR harus dibagi menjadi 2 kelas. Terus yang kedua, jika guru menggunakan model PKR 221, guru itu harus menyiapkan 2 kelas pembelajaran, kelas rangkap model 221, dan memecah masing-masing 2 tingkatan kelas yang akan dicampur menjadi 2 sehingga ruangan tidak terlalu penuh dan akan mengakibatkan pembelajaran tidak efektif. Jadi dalam satu ruangan itu muridnya tuh jangan terlalu banyak. Terus yang ketiga, karena ada 2 kelas pembelajaran, kelas rangkap model 221 ini, guru itu harus mengelolanya itu harus ada 2 orang guru atau 2 tim guru. Kelebihannya model PKR 221 itu yang pertama, model ini bisa efektif apabila jumlah siswa yang terdiri dari 2 tingkatan kelas. Sebentar sih. Jadi kelas itu tidak terlalu banyak. Maksimumnya itu 25 siswa untuk masing-masing tingkatan kelas dengan suatu ruangan yang cukup luas. Selanjutnya, dengan pembelajaran terpadu model ini, guru bisa mengembangkan 2 mata pelajaran dengan topik yang sama atau berkaitan melalui sebuah tema yang menarik. Itu kelemahan dan kelebihan dari model PKR 221. Untuk kelebihan PKR model 222, pertama itu pengelolaan model PKR 222 pembelajaran kelas rangkap dilakukan oleh tim guru sehingga bisa saling membantu. Yang kedua, guru atau dalam tim mengelola para siswa dari 2 tingkatan kelas
yang berbeda dengan fokus pada 2 mata pelajaran yang berbeda atau pada 2 ruangan kelas yang bersebelahan dan dihubungkan dengan adanya pintu. Dan yang terakhir, guru mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Untuk kelemahan kelas rangkap model 222, yang pertama itu model ini tuh lebih rumit dibandingkan dengan model 221, di mana guru itu harus mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Guru menunjuk para siswa yang lebih tua dan mempunyai kemampuan yang lebih dari siswa lainnya untuk membantu mengelola pembelajaran. Dan untuk kelebihan kelas rangkap model 33 itu, yang pertama, dalam model PKR 33 ini guru mengelola 3 tingkatan kelas yang berbeda dengan 3 mata pelajaran yang sama atau berbeda dalam 3 ruangan secara bersamaan. Terus untuk kelemahannya di model PKR 33 itu untuk mengelola model PKR 33 ini diperlukan tim guru paling tidak terdiri dari 2 guru atau lebih. Keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. Jadi bisa saja siswa itu lebih mudah merasa ditakut-takuti atau dilampaui oleh teman sekelasnya yang lebih mampu, dan mereka menjadi sangat tergantung pada siswa yang lebih tua untuk memberikan pertolongan. Sedangkan untuk para siswa yang lebih tua, mereka merasa tidak tertantang dan menjadi lebih kekuasaan yang di bawahnya. Oke, Pak, kurang lebih seperti itu. Gimana, Mbak? Jawabannya. Tadi Mbak Birin bilang tadi pakai menggunakan tim ya Mbak, berarti ada partnernya Mbak. Kenapa Mbak? Tadi kan Mbak Birin kan mengatakan tadi dengan tim ya. Artinya itu bukan dilakukan satu guru, tapi ada guru yang lain untuk yang membantunya Mbak. Sebagaimana? Oke Mbak, sebentar. Dalam model pembelajaran yang 33 bukan Mbak? Yang mana Mbak? Yang 22, kayaknya 22. 222. Saya di klub dia ya tadi, kalau nggak salah. Intinya itu di dalam PKR itu pembelajaran kelas lengkap. Mengapa dilakukan PKR? Karena kurangnya guru ya, karena kurang guru. Jadi tidak satu kelas malah ada 2 guru atau 3 guru, atau dibuat tim misalnya ya. Pada prinsipnya kalau PKR itu mengajar 1 guru 2 kelas atau lebih bahkan. Jadi malah lebih ke itu, karena prinsipnya PKR itu 1 orang guru mengajar lebih dari 1 kelas. Bisa 2 kelas, bisa 3 kelas. Kalau 2 kelas itu model 221 atau 222, tapi kalau 3 kelas bisa modelnya 333. Bisa juga 332 atau 331. Atur suwun Pak. Gimana sami-sami jawabannya? Gimana? Kayak sudah semuanya belum? Sudah terjawab semua pertanyaannya? Bapak Ibu? Ini sudah masuk Pak. Waktu. Ya, ini sudah masuk waktu zuhur. Ya. Tolong kalau sudah selesai diskusinya, kira-kira sudah tidak yang ditanyakan lagi,
Tolong kelompok 2 untuk ditutup ya kegiatan diskusinya. Ini ada penjelasan sedikit. Nggih, Pak. Iya, monggo. Sekian Monggo yang menutup. presentasi. Ya, Nggih, Pak. monggo. Iya. Sekian presentasi